Selamat ketemu kembali dengan saya, Pendeta Sahat Tobing. Nah, kembali saya akan menghadirkan sebuah uraian yang sangat sederhana untuk menambah bekal bagi para pelayan, hamba Tuhan. Dan saya akan mengangkat satu teks, yaitu dari Markus pasal 8, ayat 27, sampai kepada ayatnya yang ke-38. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sering kita memiliki anggapan bahwa jika saya sudah menjadi murid Kristus, maka akan jauh dari segala masalah. Kalau sudah menjadi murid Kristus, tidak akan jatuh, tidak akan mendapat celaka, tidak akan mengalami sakit, jauh dari pencobaan. Tentu anggapan ini baik, tetapi menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena menjadi pengikut Kristus atau meyakini Yesus Kristus menjadi penyelamatnya, maka pencobaan, kerugian, kecelakaan, sakit mungkin akan kita alami. Tapi bukan di situ persoalannya. Meskipun apa yang saya sebutkan tadi, kita alami. Kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapinya, untuk melaluinya, untuk bangkit, dan menyelesaikan masalah. Itu yang jauh lebih penting daripada menghindari masalah. Nah, setiap orang yang ingin mengikuti Yesus, di dalam pembacaan teks kita tadi, ada dua hal yang mesti diperhatikan, yaitu mau menyangkal diri, mau menanggalkan, atau melupakan sejenak keegoisan dan kedirian kita sendiri, dan memikul salib. Nah, Yesus Kristus yang dihadirkan oleh penulis Injil Markus ini adalah tokoh penyelamat dunia yang realistis. Saya menghadirkan Yesus yang penyelamat sekaligus yang berpikir realistis. Karena setiap orang akan berjumpa dengan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan akan menimpa, akan dialami oleh seseorang. Namun sesuatu yang tidak kita inginkan dan tidak kita harapkan itu, jika terjadi di dalam hidup kita, di dalam hidup setiap manusia, justru menurut saya itu akan menjadi kekuatan besar untuk menghadapi dan mengalaminya. Sekaligus menjadi pembuktian bahwa kita adalah murid Kristus. Hambatan menjadi peluang. Saudara-saudaraku, apa yang dialami oleh para murid Yesus ketika para murid ditanyai tentang siapakah Dia, ada aneka macam yang menjawab pertanyaan itu. Ada yang menyebut Yohanes Pembaptis. Oh, engkau Elia. Oh, engkau seorang dari para nabi. Tetapi Petrus menjawab dengan penuh keyakinannya, engkau adalah Mesias. Mesias maksudnya adalah yang diurapi. Mesias itu juga adalah seseorang yang diharapkan, yang dikhususkan untuk tugas-tugas khusus. Mesias juga adalah pemimpin masa depan yang akan menyelamatkan bangsa Israel ketika berhadapan dengan kekaisaran Romawi. Bagaimana kekaisaran Romawi bisa ditaklukkan
dan bangsa Israel lepas dari situasi itu. Nah, persoalan muncul karena pemahaman para murid tentang Mesias itu menjadi sedikit berubah ketika Yesus mengatakan bahwa kalaupun dia dianggap Mesias, dia akan mengalami penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, ditolak para imam kepala, ditolak oleh ahli-ahli Taurat, dibunuh, dan lain-lain. Nah, penjelasan tentang makna Mesias yang dijelaskan oleh Yesus ini berbeda dengan anggapan, pemaknaan, pemahaman para murid. Dan penjelasan ini membuat para murid sedikit kecut dan berubah. Itu di ayat 32. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, anggapan para murid yang menyebut bahwa Yesus itu adalah sejajar dengan tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab. Bahkan Petrus menyebut dia adalah Mesias. Tentu di kepala mereka bahwa Yesus, kalau mereka ikuti, mereka tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami kerugian, tidak akan mengalami pencobaan, apalagi dengan kata dibunuh tadi, ini kan menimbulkan ketakutan. Nah, ternyata mengikut Yesus bisa saja seseorang itu berjumpa dengan banyak masalah. Bisa saja seseorang itu, meskipun dia mengikuti Kristus, dia akan bertemu dengan pencobaan, duka cita, kerugian, kecelakaan, bahkan dibunuh. Tetapi yang menjadi penting bahwa menjadi pengikut Kristus adalah berani menghadapi masalah, berani menjalani dan menyelesaikan masalah. Tidak akan gentar ketika akan ada ancaman penderitaan, siksaan, dan seterusnya. Nah, pada titik ini, inilah harapan, kekuatan besar yang terus harus dipelihara oleh kita. Bahwa menjadi pengikut Kristus, maka kita akan kuat untuk mengalami, untuk menjalani, dan menyelesaikan masalah, hambatan, pencobaan, sakit, kerugian, kejatuhan. Kita akan bangkit dari itu semua, karena kita adalah pengikut Kristus. Saudara-saudaraku sekalian, akhirnya saya mau mengatakan bahwa menjadi pengikut Kristus bukan berarti tanpa masalah. Yang penting di dalam pikiran kita tertanam bahwa setiap hambatan kita mau menciptakan peluang-peluang. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Salam sehat dan salam kebangkitan. Salam perubahan. Amin.